Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-626, dengan judul Pintu di Luar Angkasa. Langsung ke dalam alurnya. Tato Heavenly Demon bersayap 10 High Lord ini awalnya terkondensasi di dalam Eternal Demon Abyss, tapi aku ingat bahwa Polaris Tower Master sudah memiliki tato Heavenly Demon bersayap 10. Kenapa orang tua itu belum menyebarkan energi neraka? Petik 1. Lin Ming samar-samar bisa merasakan bahwa identitas Polaris Tower Master tidak sesederhana itu. Saat Lin Ming sedang memikirkan tentang Master Menara Polaris, suara Master Menara Polaris tiba-tiba terdengar di benaknya. Kali ini memasuki abis iblis abadi, Anda akan pergi ke pinggiran 1200 mil untuk mencari peluang keberuntungan bagi saya. Mengerti. Petik 2. Pergilah ke area 1200 mil untuk mencari peluang keberuntungan bagi Anda. Ini adalah negeri di mana kemungkinan kematian sangat tinggi. Setelah masuk, dia juga harus mempertaruhkan nyawanya dan mati-matian bertarung dengan orang lain, dan orang ini ingin Lin Ming berjuang untuknya. Lin Ming mencibir. Dia mulai setuju, saya mengerti, tapi, dalam jarak 1200 mil ada banyak bahaya yang melimpah. Saya ingin tahu apakah Master Menara memiliki peta slip giok atau yang serupa sehingga saya tidak memasuki zona bahaya karena kesalahan. Petik 2. Mendengar Lin Ming menanyakan ini, Master Menara Polaris ragu-ragu. 12 Sky Split Towers memiliki banyak peta tentang Eternal Demon Abyss, tetapi kenyataannya sebagian besar peta ini memiliki masalah dan kelalaian. Bagaimanapun, setiap kali abis iblis abadi meletus, akan ada perubahan besar mengenai lokasi dan jenis zona bahaya yang ada. Namun, Master Menara Polaris memiliki peta yang relatif akurat. Peta ini dibuat selama bertahun-tahun dan mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang telah menjelajahi daerah tersebut, itu sangat berharga. Alasan Master Menara Polaris bisa mendapatkan peta ini semua karena ayahnya adalah penguasa stepa pembantaian darah serta satu-satunya demon surgawi bersayap 12. Hanya ada beberapa salinan dari peta ini. Dia tidak bermaksud memberikannya kepada Lin Ming karena dia takut Lin Ming akan mati dalam Eternal Demon Abyss dan petanya akan diungkapkan kepada orang lain. Jika keturunan Tanah Suci itu mendapatkan peta ini maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menemukan dan mendapatkan sumber daya dari Eternal Demon Abyss di masa depan. Ini tentu saja skenario yang tidak ingin dilihat oleh Master Menara Polaris. Setelah ragu-ragu sebentar, Master Menara Polaris berkata, Lin Ming, saya benar-benar memiliki satu salinan dari peta seperti itu. Tetapi, Anda tidak akan pernah dapat mengungkapkan peta ini. Jika Anda menemui bahaya yang fatal dalam Eternal Demon Abyss dan hampir mati, Anda harus menghancurkan peta ini terlebih dahulu. Apakah saya jelas? Petik 2. Saya jelas. Lin Ming tanpa ekspresi berkata. Master Menara Polaris ini mengandalkan segel budak yang dia pikir dia tanam di dalam Lin Ming dan bahkan tidak mencoba mendandani kata-katanya. Dia langsung menyuruhnya untuk menghancurkan peta itu sebelum dia mati. Master Menara Polaris menyentuh tangannya di atas telapak tangan Lin Ming dan dengan lembut menyeka, memasukkan slip giok ke dalam cincin spasial Lin Ming. Dengan sapuan cepat dengan akal sehatnya, Lin Ming memutuskan bahwa ini benar-benar peta abis iblis abadi. Jika Anda siap, maka saya akan membuka formasi Arai. Setiap orang dibatasi hingga 6 bulan dalam Eternal Demon Abyss. Jika Anda tidak muncul setelah 6 bulan, maka Anda harus tetap berada di abis iblis abadi sampai formasi Arai terbuka lagi. Tapi, sejak zaman kuno, jika seorang seniman bela diri tidak keluar sebelum 6 bulan, mereka akan benar-benar lenyap tanpa ada yang tahu kemana mereka pergi. Dalam setengah tahun ini, semuanya harap diingat. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan
3 manik-manik kaca hitam dari cincin spasialnya dan mulai mengaturnya di lantai. Lin Ming menemukan bahwa tidak terlalu jauh dari area terbuka tempat dia berdiri, ada lekukan kecil di lantai tempat manik-manik kaca hitam ini dimasukkan, sangat cocok dengan mereka. Lin Ming sangat akrab dengan manik-manik kaca hitam ini, mereka adalah tulang dewa iblis. Setelah 3 tulang dewa iblis dimasukkan ke lantai, bumi tiba-tiba mulai bergetar. Tidak terlalu jauh, ruang di depan semua orang mulai berubah. Sesaat kemudian, ruang itu sendiri tampak mencair saat pintu spasial tiba-tiba terbuka di dalam kehampaan. Di belakang gerbang spasial ini ada ruang abu-abu. Dunia aneh ini dipenuhi kabut tak berujung. Detik berikutnya, Lin Ming merasa seperti gerbang esoterik terbuka lebar di depannya. Energi kematian yang tak terbatas, kuno, dan murni melonjak keluar dari ruang ini, sangat mengejutkan dan menindas hati. Jadi ini tempat ini, aku pernah datang ke sini sebelumnya. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Oh, Anda pernah datang ke sini sebelumnya. Lin Ming terkejut tapi segera tenang. Kaisar Iblis telah melalui jalan Kaisar, jadi tidak aneh jika dia pergi ke abis iblis abadi juga. Apakah Anda ingat zona berbahaya di dalam? Saya ingat sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Kakak laki-lakiku yang mengikuti Tuan di sini. Menurut ingatan kakak laki-laki saya, Tuan tinggal di sini selama 20 beberapa tahun. 20 tahun. Lin Ming tercengang. Bukankah dikatakan bahwa mereka yang tidak keluar dalam waktu setengah tahun tidak akan pernah muncul lagi? Bagaimana bisa Kaisar Iblis benar-benar tinggal di sini selama 20 tahun? Petik 2. Demon Sin terkekeh dan kemudian menggelengkan kepala anjingnya, berkata, dulu, Tuan adalah iblis surgawi bersayap 12. Dia telah menembus batas Kaisar beberapa ratus tahun sebelumnya. Setelah mengalami kemacetan yang dalam dan menyakitkan, dia baru kemudian kembali ke abis iblis abadi, menjelajahi tanah ini selama 20 tahun. Secara alami, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan kamu junior. Yang disebut zona bahaya kematian absolut 1000 mil di sekitar abis iblis abadi hanya berlaku untuk kalian junior. Petik 2. Dia menerobos batas Kaisar sebelum kembali ke abis iblis abadi. Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Biasanya, setelah perubahan ke Blood Slaughter Stepa, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang datang ke Eternal Demon Abyss. Ini karena hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Iblis Surgawi bersayap 12 yang bisa masuk ke Blood Slaughter Stepes tanpa mati karena kutukan aneh yang meresap ke tanah. Jadi, dalam sebagian besar situasi, para seniman bela diri yang memasuki abis iblis abadi adalah elit muda yang luar biasa. Adapun Sin Fei 6 Jari, Kaisar Iblis, dan sesepuh tertinggi lainnya, mereka menjadi iblis surgawi bersayap 12 di Menara Sky Split sebelum kembali ke abis iblis abadi sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Dengan kekuatan mereka, selama mereka tidak langsung memasuki Eternal Demon Abyss, mereka masih bisa menjelajahi sepanjang tepi Eternal Demon Abyss dengan relatif mudah. Setelah gerbang spasial terbuka penuh, orang tua yang bertanggung jawab untuk membuka abis iblis abadi berkata, sekarang kita akan mulai membagi tim. Setiap menara Sky Split akan mengirim 1 atau 2 orang untuk membentuk regu 10 orang. Seorang diaken pengawas dari kuil Dewa Pembantaian Darah akan memimpin kelompok itu 1500 mil dari tepi abis iblis abadi. Setelah itu, diaken pengawas akan kembali ke rute asalnya. Pada titik itu, apakah Anda ingin kembali atau melanjutkan ke depan? Semuanya terserah Anda. Pertama, itu akan menjadi pasukan saya. Siapa yang akan pergi denganku? Petik 2. Saat lelaki tua itu berbicara, Lin Ming terkejut. Sesaat, menggunakan pasukan sebagai unit penyerang. Jika setiap menara Sky Split mengirimkan 1 atau 2 orang,
maka mereka akan dapat saling mengawasi satu sama lain. Kemudian, setidaknya di awal, pembunuhan tidak akan dimulai. Dan dengan diaken pengawas di awal, itu juga menghentikan beberapa seniman bela diri dari mencoba diam-diam menjadi iblis surgawi bersayap 12. Keenam menara Sky Split masing-masing mengirimkan satu atau dua orang, dengan cepat membentuk regu 10. Dengan sepatah kata dari orang tua itu, semua orang berangkat. Mereka berjalan melewati gerbang spasial ilusi, wujud mereka menghilang ke dalam kabut abu-abu yang tak berujung. Lin Ming, kamu dan Bloodfire akan pergi dengan diaken pengawas SIM itu. Dia yang paling berpengalaman di sini dan paling menjamin keselamatan Anda hingga jarak 1.500 mil. Setelah itu, Anda akan mulai bergerak sendiri. Transmisi suara esensi sejati Polaris Tower Master terdengar di telinga Lin Ming. Dimengerti, Lin Ming menanggapi, melirik Im tua pendek di antara diaken pengawas. Im tampak tua untuk memulai. Lin Ming tidak tahu berapa umur orang ini, tetapi dia bisa melihat bahwa kulit hitam gelap di wajahnya semuanya berkerut. Dia tampak seperti orang tua fana yang telah mengalami kesusahan dan penderitaan besar dalam hidupnya. Dengan cepat, Im tua itu berjalan keluar di depan semua orang dan berkata, "Aku sadar, siapa yang mau pergi denganku?" Dari menara Polaris, Lin Ming dan High Lord Bloodfire keduanya keluar. Jelas, High Lord Bloodfire juga telah menerima perintah Master Menara Polaris. Masih ada 7 titik. Siapa yang ingin datang dari Sky Split Tower selainnya? Petik 2. Hehe, hitung aku masuk. Dari menara awan surgawi, ketua tertinggi Black Ash melangkah ke depan, menyeringai sambil menatap Lin Ming. Lin Ming ingat orang ini. Ketika dia tiba, orang ini dengan penuh semangat menatapnya, bahkan tidak menutupi niat membunuh di matanya. Terhadap pecundang egois semacam ini, Lin Ming enggan untuk melihatnya. Masih ada 6 tempat. Sada berseru lagi. Saya. Dengan suara tajam seorang wanita, Lan Xin dari Tanah Suci Perak Biru melangkah keluar. Saat Lan Xin melangkah keluar, beberapa pemuda Fei dari Menara Batu Putih dan Menara 5 Warna langsung bersemangat. Mereka bergegas maju untuk bergabung dengan tim, dan pasukan Sada langsung penuh. Nyatanya, ada satu lagi. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Saat ini, masih ada beberapa orang yang memiliki keinginan untuk mengejar gadis. Ini terlalu konyol. Tapi saat dia memikirkannya lebih hati-hati, Lan Xin berasal dari Tanah Suci, dan Tanah Suci peringkat atas pada saat itu. Latar belakangnya bahkan melampaui Feng Shen. Bagi seniman bela diri Fei lainnya, jika mereka bisa mendapatkan hati Lan Xin dan menikahinya, lalu siapa yang peduli dengan cinta? Sumber daya jauh lebih penting. Selain itu, semua seniman bela diri yang mengejar Lan Xin ini awalnya adalah bakat setingkat kaisar. Selain latar belakang mereka yang relatif normal, mereka dicocokkan dengan Lan Xin dalam aspek lain, mereka semua mengulurkan harapan. Meskipun mereka jauh dari sebanding dengan Duan Mukun adalah karakter yang bahkan lebih menonjol daripada Lan Xin, sehingga tidak mungkin baginya untuk menikah dan bergabung dengan sekte istrinya, Tanah Suci Perak Biru. Hanya Lan Xin yang bisa menikah dan bergabung dengannya, tetapi, ini sama dengan Tanah Suci Perak Biru yang membiarkan pembangkit listrik tingkat kaisar di masa depan terlepas dari genggaman mereka. Secara alami, Tanah Suci Perak Biru tidak akan membiarkan ini terjadi. Di sisi lain, jika Lan Xin memilih salah satu pengejarnya, maka kemungkinan Tanah Suci Perak Biru akan mendapatkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di masa depan. Di antara dua pilihan, yang lebih baik terlihat jelas dalam sekejap. Fei muda yang luar biasa dari Menara Sky Split semua telah menghitung poin ini, jadi mereka semua mencoba merayu Lan Xin sehingga mereka harus berjuang selama beberapa ratus tahun lebih sedikit. Lin Ming dengan cepat menyadari alasan di balik semua ini. Nyatanya,
Pemandangan ini bisa dikatakan cukup masuk akal. Ada satu terlalu banyak, kata Sada sambil mengerutkan kening. Hei, saudara ini, bisakah kau membantuku di sini dan seniman bela diri Fei yang paling lambat berebut memberi Lin Ming senyuman ramah, berharap Lin Ming bisa keluar dan memberinya tempat. Lin Ming mengira ini lucu. Dia belum pernah bertemu orang ini, jadi atas dasar apa dia akan menyerahkan tempatnya padanya. Kamu terlalu banyak bicara. Sada menjadi sedikit marah. Dia menunjuk ke pemuda Fei dan berkata, menurut perintah, Anda akan keluar. Kata-kata itu seperti seember air dingin yang langsung disiramkan ke api harapan pemuda Fei, memadamkannya. Pemuda Fei merasa dianiaya, tetapi dia tidak berbicara. Lin Ming bisa melihat bahwa 4 atau 5 pemuda Fei ini adalah Heavenly Demon Seven Stars dan bukan High Lord. Beberapa dari mereka bahkan mungkin telah bersumpah diri kepada pemimpin tertinggi dan menjadi anjing mereka. Bagaimanapun, bakat mereka lumayan dan mereka masih muda, semuanya berusia di bawah 30 tahun. Dalam hal kekuatan dan pengalaman, orang-orang ini jauh lebih rendah dari para pemimpin tinggi. Jika aku dalam regu yang sama dengan orang-orang ini, itu sebenarnya jauh lebih baik daripada berada dalam regu dengan High Lord, pikir Lin Ming sambil menelusuri dagunya. Sebenarnya, sepertinya dia perlu berterima kasih kepada Lan Xin. Ayo pergi. Sada membawa semua orang dan melangkah ke gerbang spasial. Lin Ming mengikuti, dan wujudnya dengan cepat menghilang ke dalam kabut gelap yang kabur. Episode ke-627, dengan judul Makhluk Jahat, langsung ke dalam alurnya. 10.000 mil di sekitar tepi abis iblis abadi, energi neraka begitu tebal sehingga hampir terkonsentrasi menjadi tetesan. Dalam hal ini, Lin Ming bisa merasakan energi di dalam tubuhnya ditarik oleh energi neraka yang tebal ini, seolah-olah samar-samar mengalir keluar darinya. Sungguh energi neraka yang luar biasa kaya. Kabut ini adalah energi neraka yang telah terkondensasi dan terbentuk menjadi esensi. Jika saya bisa berlatih metode budidaya alam setan di sini, Lin Ming menggelengkan kepalanya saat dia memikirkan ini. Ketika seorang seniman bela diri berkultivasi, mereka seringkali harus memasuki keadaan meditasi. Dalam keadaan ini, kemampuan pertahanan seorang seniman bela diri akan sangat rendah. Melakukan itu di dalam abis iblis abadi yang dipenuhi dengan segala macam bahaya hanya meminta untuk mati. Hehe, nak, bagaimana menurutmu? Suasana di sini luar biasa. Suara yang mengganggu tiba-tiba memanggil Lin Ming. Setiap suku kata seperti jarum yang menusuk ke telinga, menyebabkan siapapun yang mendengarkan merasa sangat tidak nyaman. Lin Ming berbalik untuk melihat bahwa yang berbicara adalah ketua tertinggi Black Ash. Dia mengerutkan kening, tidak menjawab. Tuan tinggi Black Ash tidak keberatan. Dia terus berkata, wah, saya rasa ketika kita berada 1.500 mil dari tepi, Anda akan terus maju. Saat itu, bagaimana kalau kita pergi bersama? Kita bisa menjaga satu sama lain, haha. Petik 2. Maaf, tapi saya tidak tertarik. Juga, ada baiknya Anda berhenti mencoba menyelidiki saya dengan melampirkan persepsi Anda pada kata-kata Anda. Suara Lin Ming dingin. Tuan tinggi Black Ash menegang. Anak laki-laki ini terlalu sensitif. Metodenya dalam menyelidiki orang lain sangatlah rahasia, orang normal hanya akan mendengar suara serak di telinga mereka, tetapi Lin Ming benar-benar langsung melihat melalui triknya. Sada bergerak maju tanpa tergesa-gesa. Dia menutup matanya dan merasakan angin, berkata, mulai sekarang, kita berada 8.500 mil jauhnya dari zona radius 1.500 mil dari Eternal Demon Abyss. Waktu tempuh kita dengan berjalan kaki sekitar 20 hari sampai sebulan. Selama bulan ini, Anda harus mengikuti perintah saya. Jika kami bertemu dengan makhluk jahat,
Anda sama sekali tidak dapat mengambil inisiatif untuk melakukan apapun, Anda sama sekali tidak bisa. Jika tidak, ini mungkin menyebabkan konsekuensi yang serius. Petik 2. Makhluk jahat. Makhluk jahat apa? Seorang pemuda Fey bertanya, tertarik. Sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk datang ke Eternal Demon Abyss, secara alami tidak perlu menyebutkan kekuatan dan bakatnya, dia memiliki kepercayaan penuh dan penuh pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menjadi orang yang melangkah maju dan menyelamatkan hari jika mereka menghadapi bahaya. Meskipun dia mungkin tidak bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu, setidaknya dia bisa meninggalkan kesan yang baik pada Lan Xin. Bagi wanita, meskipun mereka adalah pembangkit tenaga listrik, jauh di lubuk hati mereka selalu ingin dilindungi. Kali ini, selama perjalanan ke Eternal Demon Abyss ini, target terpenting baginya adalah untuk menangkap perhatian dan hati Lan Xin. Dibandingkan dengan menikahi Lan Xin dan bergabung dengan tanah suci perak birunya, setiap kesempatan beruntung yang dia temukan di sini hanyalah sampah. Sada perlahan menjelaskan, di sekitar abis iblis abadi ada banyak makhluk aneh dan jahat yang berkembang biak di dalam energi neraka yang tebal. Keberadaan ini aneh dan penuh teka-teki. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan dalam waktu normal, secara alami kita tidak perlu takut pada mereka. Tapi, ada beberapa makhluk jahat yang diproyeksikan selama letusan Eternal Demon Abyss. Jika kita mengalami hal semacam ini, kita harus lari jauh, jauh sekali. Melawan mereka sama saja dengan bunuh diri. Petik 2. Makhluk jahat yang ditembakkan oleh Eternal Demon Abyss. Hati Lin Ming dingin. Abis iblis abadi tanpa diragukan lagi sangat menakutkan. Sebuah cakar besar telah keluar dari lubang aneh itu dan membunuh 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar secara instan. Dari tempat semacam itu, bahkan jika itu hanya seekor anjing atau kucing, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani siapapun di sini. Meskipun beberapa pemuda Fey bangga dan sombong, mereka tidak bodoh. Ketika mereka mendengar Sada menyebutkan makhluk jahat dari Eternal Demon Abyss, mereka tetap diam. Mereka sangat sadar akan manfaat keterampilan mereka yang ada di sini. Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan berangkat. Juga, ada satu hal lagi. Cobalah untuk menghindari perkelahian sebanyak mungkin, tetapi jika Anda benar-benar dipaksa dalam suatu situasi, maka tekan kekuatan Anda sejauh mungkin. Hanya gunakan 30% dari kekuatan Anda untuk bertarung, jangan gunakan 40%. Dan jangan membuat gelombang esensi sejati atau esensi iblis atau mulai mengaduk energi neraka dalam jumlah besar di dalam abis iblis abadi. Mengerti? Ekspresi dan nada suara Sada kasar. Melihat pemuda Fey dari sebelumnya terlihat sedikit tidak bahagia, dia berkata, ini bukan waktu bermain untuk anak-anak. Hei, kamu, bisakah kamu mendengarku? Saya mendengarmu. Pemuda Fey mengungkapkan ekspresi tidak sabar dan terburu nafsu, mengangguk acuh tak acuh, aku bukan anak kecil. Sada memelototi pemuda Fey dan berkata, ayo pergi. Sebagai satu kesatuan, kelompok itu memulai perjalanan mereka, 8.500 mil berikutnya relatif aman. Pada dasarnya tidak ada situasi di mana seorang seniman bela diri akan membunuh orang lain. Dengan seseorang membimbing mereka, bahaya yang mereka hadapi menjadi lebih sedikit. Tentu saja, peluang keberuntungan yang mereka temukan dengan cara ini juga terbatas, dan dengan begitu banyak orang bersama, itu tidak akan banyak setelah dibagi berkali-kali, dan Sky Split Tower juga mengambil sebagian besar darinya. Seiring waktu berlalu, kelompok itu terus bergerak maju. Lingkungan sekitarnya bisa digambarkan sebagai suram, dipenuhi kabut berkabut yang luas dan tak berujung. Untungnya, mereka bisa menggunakan bintang di langit sebagai pemandu mereka sehingga tidak kehilangan arah. Tanahnya ditutupi bebatuan merah bergelombang. Kadang-kadang,
orang bisa melihat pecahan tablet batu berserakan. Tulisan dan segel pada loh batu ini sudah lama kabur setelah puluhan atau ratusan ribu tahun. Perjalanan hari-hari yang membosankan ini terjadi tanpa keluhan selama 1 atau 2 hari, tetapi setelah belasan hari, banyak orang mulai merasa tidak sabar. Selama hari-hari ini, mereka bahkan tidak melihat sehelai rambut pun dari apa yang disebut makhluk jahat ini, apalagi kesempatan yang beruntung. Terkadang, itu terlalu membosankan. Beberapa dari mereka bahkan melihat ke depan salah satu makhluk jahat ini muncul sehingga bisa mengurangi rasa bosan mereka. Saya mengatakan bahwa kita bisa pergi dengan cepat. Di sini, tidak ada yang lain selain kabut dan bebatuan. Kami hanya berjalan beberapa ratus mil per hari, langit hanya tahu berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk menyeberangi 8.500 mil. Jika saya bisa terbang, hanya butuh beberapa jam. Kejahatan macam apa yang kamu pikirkan? Kita sudah berjalan begitu lama dan bahkan belum melihat apapun. Petik 2. Melintasi ratusan mil dalam sehari adalah sesuatu yang bahkan tentara fana yang terlatih tidak dapat melakukannya. Tapi di depan pemuda heroik yang luar biasa ini, kecepatan semacam ini adalah kecepatan yang selambat merangkak siput. Sada tiba-tiba berhenti, kepalanya berputar ke arah pemuda Fei seperti harimau, matanya yang sedingin es. Menyebabkan pemuda Fei itu berhenti. Bahaya Eternal Demon Abyss tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kamu seharusnya sudah senang bahwa kamu bisa tiba di sana dengan selamat tanpa bahaya, jadi tutup jebakanmu. Setelah kami tiba dalam jarak 1.500 mil dari Eternal Demon Abyss, peranku selesai. Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Bahkan jika Anda melompat ke abis iblis abadi itu sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak saya pedulikan. Petik 2. Pemuda Fei juga mulai menjadi marah, sungguh menarik. Mengapa kami membutuhkan Anda untuk membimbing kami? Mengapa Anda yang disebut diaken pengawas perlu pergi bersama kami? Bukankah itu untuk memantau kita? Apakah kamu takut kita akan menemukan kesempatan keberuntungan? Atau apakah kamu takut kita akan membunuh satu sama lain dan menjadi iblis surgawi bersayap 12? Petik 2. Nada suara pemuda Fei agresif. Dengan Anda memimpin jalan, siapa yang tahu apakah Anda diam-diam mengantongi semuanya di sepanjang jalan? Jika kami benar-benar mengalami bahaya, Anda mungkin orang pertama yang lari meninggalkan kami. Kami mencari peluang keberuntungan di sini, bukan berlari sebagai pengawal Anda, bertindak sebagai umpan meriam saat Anda membutuhkannya. Petik 2. Ekspresi Sada tenggelam ke lantai, jika kamu tidak mau pergi denganku maka pergilah. Siapa yang takut padamu? Ayo pergi. Ayo semuanya. Petik 2. Pemuda Fei berteriak ke beberapa seniman bela diri. Namun, tidak ada yang menanggapinya. Mengikuti Sada ini benar-benar sama dengan menyerah pada peluang keberuntungan, tetapi tujuan kebanyakan orang di sini adalah mencapai zona radius 1.500 mil. Dalam radius 8.500 mil terluar ini, pada dasarnya tidak ada peluang keberuntungan, jadi menyerah pada mereka juga baik-baik saja. Lin Ming tidak peduli dengan semua ini. Saat mereka melakukan perjalanan beberapa hari terakhir ini, dia selalu melatih pernapasannya. Meskipun dia tidak bisa menenangkan hati dan pikirannya karena langkah cepat yang mereka buat, energi neraka di sini sangat kaya. Itu adalah kondisi ideal untuk mempraktikkan seni tombak yang hebat. Kecepatan total latihan ini tidak lebih lambat dari latihan meditasi pintu tertutup. Untuk menjamin bahwa dia akan memiliki dasar yang paling kuat, Lin Ming memperkirakan bahwa dia harus berlatih selama setengah tahun untuk menerobos ke inti berputar. Jika dia bermeditasi pada loh batu di Jalan Kaisar, mungkin hanya butuh beberapa bulan. Tapi, sayangnya, jalan yang dipilih Lin Ming adalah terus menyusuri jalan kemauan menyala, jadi dia harus terus menyusuri jalan itu, menyerah pada loh batu Kaisar.
Melihat tidak ada yang menanggapi teriakannya, kulit pemuda Fei segera menjadi jelek. Dia tidak terlalu peduli dengan wajah, dan benar-benar siap untuk pergi kapan saja. Sebenarnya, dia tidak takut pergi sendiri. Tapi, begitu dia melakukannya, dia tidak akan memiliki peluang lebih jauh dengan Lan Xin. Pemuda Fei telah melompat ke harimau dan tidak bisa mundur sekarang. Saat dia melirik Lan Xin, dia melihat bahwa dia mengendalikan napasnya, bahkan tidak peduli sama sekali. Pola pikir dari talenta muda yang luar biasa ini sebagian besar adalah arogansi dan mudah marah. Dengan kekeras kepalaannya bahkan dalam situasi yang canggung ini, pemuda itu hendak melontarkan beberapa kata keji sebelum pergi, ketika pada saat ini, perubahan terjadi. Tidak terlalu jauh, terdengar jeritan tangis. Suara ini sama sekali bukan suara manusia. Itu seperti beberapa binatang buas yang menjerit keluar sementara pecahan kaca berdesakan di tenggorokannya, itu memarut hingga ekstrim. Apa itu? Semua orang segera tegang, mengeluarkan senjata mereka. Sada mengeluarkan sabit bulan sabit, seluruh tubuhnya dalam keadaan siaga penuh. Dia segera berkata dengan suara rendah, tanpa pesanan saya, jangan bertindak gegabah. Ah! Dengan teriakan menyedihkan lainnya, bayangan abu-abu melompat dari tidak terlalu jauh, bergegas menuju kelompok itu seperti anak panah. Pemuda Fei yang telah mengoceh akan menjadi orang yang menanggung beban serangan ini. Jangan gugup, hanya ini. Sada bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika pemuda Fei yang marah itu tiba-tiba berteriak dan menusuk dengan pedangnya. Matilah! Cahaya pedang biru tua menembus langit yang luas. Bayangan abu-abu itu langsung ditembus dengan cahaya pedang ini. Ruang angkasa bergetar, angin kencang menderu-deru. Energi neraka yang kaya di sekitar mereka terpotong menjadi dua, terhanyut. Pedang ini adalah serangan bagi pemuda Fei untuk melampiaskan amarahnya. Pemuda Fei ini telah bisa datang ke Eternal Demon Abyss dan juga merupakan karakter peringkat teratas di antara Heavenly Demon Seven Stars. Dia telah mencapai sukses besar dalam pemahamannya tentang konsep angin, dan bahkan menyentuh konsep ruang. Serangan dengan seluruh kekuatannya di belakangnya bisa dibayangkan. Mata Sada langsung memerah, apakah kamu ingin membunuh kami? Aku sudah bilang padamu untuk tidak menggunakan kekuatan penuhmu dan menciptakan gelombang esensi sejati dan juga tidak menggerakkan energi neraka di sini. Kamu, brengsek, pemuda Fei dengan keras menyela Sada. Aku tidak melayanimu, jadi kenapa aku peduli dengan apa yang kamu inginkan? Juga, kalian juga. Anda telah diganggu oleh kuil suci pembantaian darah sampai-sampai Anda bersedia menyerahkan diri Anda ke semua kondisi sampah ini. Aku belum pernah begitu marah dengan orang yang tidak berguna seperti itu sebelumnya. Meskipun pemuda Fei ingin menikahi Lan Xin dan memasuki tanah suci perak biru, melakukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena itu, dia mungkin juga pergi dengan cara yang keren dan mengagumkan, membuatnya agar pikirannya lancar. Bahkan dengan semua keluhannya yang diungkapkan, bahkan sekelompok orang yang tidak akan mengikutinya tidak mengatakan apapun. Dia tidak merasakan apa-apa selain sangat bebas dan nyaman. Tapi saat ini, ekspresi semua orang di sekitarnya mulai berubah. Lan Xin menunjuk ke kaki pemuda Fei. Kulitnya memucat saat dia berkata, kamu, kakimu. Episode ke-628, dengan tanah berdarah. Langsung ke dalam alurnya. Kakiku. Ada apa dengan kakiku? Pemuda Fei tiba-tiba bertanya, menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat apa yang telah terjadi, kepanikan yang terngiang-ngiang di benaknya. Pada titik tertentu, tanpa dia sadari, di kedua kakinya dagingnya mulai membusuk menjadi nanah dan darah, hanya menyisakan tulang kaki yang berdarah untuk menopangnya di tanah. Nanah dan darah diam-diam diturunkan. Ketika itu diserap oleh tanah abu-abu gelap, tanah itu menjadi merah tua yang tak tertandingi. Ah!
Pemuda Fei menjerit ketakutan, tubuhnya jatuh ke belakang dan langsung ke tanah. Tapi, begitu tangannya menyentuh tanah, bagian itu pun mulai membusuk. Dagingnya berubah lengket, segera berubah menjadi cairan nanah dan darah. Tulang tangan dan pergelangan tangannya dengan cepat terungkap, meneteskan darah setan yang kental. Tidak, pemuda Fei benar-benar ngeri. Dia melambaikan tangan dan kakinya di depannya seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di sana. Namun, dagingnya menjadi busuk. Dengan setiap inci dia merangkak kembali, dia meninggalkan sejumlah besar daging rusak tergantung di bebatuan di bawahnya. Pahanya, pantatnya, semuanya mulai berubah menjadi lengket berdarah yang kental, bau busuk yang memancar darinya. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pemuda Fei akhirnya mengingat Sada. Dia mengulurkan tangan memohon ke arah Sada, tapi Sada benar-benar mundur 2 langkah. Wajahnya penuh ketakutan saat dia berteriak, tidak ada yang mendekatinya. Sebenarnya, Sada tidak perlu memberikan peringatan ini. Tidak ada yang berani mendekat. Faktanya, semua orang menyebar dari pemuda Fei. Kaca. Kaki pemuda Fei retak terbuka, tulang-tulangnya hancur berantakan seperti terak. Setiap tulang lainnya menjadi rapuh serupa, hanya dengan sedikit benjolan, mereka akan pecah. Rasanya seperti ribuan tahun pembusukan tubuh telah dikompresi menjadi beberapa napas waktu. Mata pemuda Fei mulai menenggelamkan rongganya, rambutnya tumbuh panjang dan putih bersih. Hanya dalam 2 tarikan napas waktu, rambutnya telah layu menjadi jerami kering, wajahnya menjadi sedarah kulit pohon tua. Dia mengulurkan tangan kirinya dalam satu upaya terakhir, seolah-olah dia mencoba untuk menangkap sesuatu. Saat erangan rendah dan putus asa keluar dari tenggorokannya, pada akhirnya, semua yang dia lakukan tidak berguna. Kemudian, saat lengannya hancur berkeping-keping, seluruh tubuh pemuda Fei berubah menjadi genangan darah yang lengket di depan mata semua orang yang ketakutan, bahkan dengan organnya berubah menjadi sirup berdarah busuk. Kemudian, kotoran berdarah diserap ke dalam tanah abu-abu gelap, tulang-tulang yang tersisa berubah menjadi abu. Sesaat kemudian, yang tersisa dari pemuda Fei hanyalah tumpukan kecil abu merah. Selain itu, seolah-olah dia tidak pernah ada. Mereka yang hadir sangat terkejut. Bahkan Lin Ming, yang memiliki kemauan dan pola pikir yang tak tertandingi, merasakan hawa dingin menyebar dari punggungnya, langsung menembak ke arah langit. Seniman bela diri ini semuanya telah berjalan di jalur pembunuhan. Tidak peduli melihat sekarat, tapi semua orang di sini telah membunuh setidaknya ratusan orang, jika tidak lebih. Tapi, melihat seseorang mati dengan cara ini di depan mata mereka sungguh mengerikan. Bahkan Sada, seorang veteran dari abis iblis abadi, menelan seteguk air liur, butiran keringat menetes di dahinya. Dalam abis iblis abadi yang sangat aneh dan ganjil, ada banyak cara untuk mati. Tapi, ini pertama kalinya dia melihat cara seperti ini. Tidak ada yang berbicara. Semua orang mempertahankan kewaspadaan penuh, mengawasi lingkungan mereka dengan cermat. Lin Ming menelusuri cincin spasialnya, napasnya tercekat di tenggorokan. Dia awalnya berpikir bahwa bahaya abis iblis abadi berasal dari makhluk jahat yang tinggal di sini, dan bertarung dengan makhluk jahat ini akan menyebabkan seniman bela diri binasa. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kematian bisa datang dengan cara ini. Dia tanpa daya menyaksikan seorang seniman bela diri dengan cepat membusuk di depannya bahkan tanpa tulangnya yang tersisa, tetapi dia masih belum tahu di mana makhluk jahat ini atau apa yang telah dilakukannya. Hal paling menakutkan di dunia ini adalah yang tidak diketahui. Seniman bela diri tidak takut pada hantu atau dewa. Yang disebut hantu hanyalah mereka yang berlatih metode budidaya hantu, dan yang disebut dewa itu tidak lebih dari seniman bela diri yang sangat kuat. Tetapi saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali menjadi makhluk fana,
makhluk fana yang mengarungi kegelapan, ditakuti oleh makhluk supernatural malam. Mereka hanya menempuh 5.000 mil atau lebih menuju abis iblis abadi, jadi bagaimana bisa sesuatu yang begitu aneh terjadi di sini? Tuan Sada, apa ini? High Lord Bloodfire bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Dari semua orang di sini, dia adalah satu-satunya yang telah memasuki abis iblis abadi sebelumnya. 10 tahun yang lalu, dia telah menjadi salah satu bintang 7 setan surgawi dengan kekuatan yang mirip dengan Yanchi. Pada saat itu, abis iblis abadi belum meletus, dan dia belum pergi jauh ke dalam abis iblis abadi seperti yang lainnya. Tetap saja, dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Saya malu mengatakannya, tapi ini pertama kalinya saya menemukan hal seperti ini. Bayangan abu-abu barusan, dari pengalamanku, seharusnya hanyalah lalat abu iblis yang terkondensasi dari energi neraka, dengan kultivasi hanya beberapa ratus tahun, hanya makhluk kecil. Tapi saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Saya pikir badai esensi sejati barusan pasti telah membangkitkan beberapa makhluk jahat kuno dari tidur nyenyaknya. Sada tidak berani berbicara dengan suara keras, melainkan menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk memberitahu semua orang. Makhluk jahat yang tertidur lelap. Mungkinkah ini makhluk jahat yang ditembakkan oleh letusan Eternal Demon Abyss? Memikirkan hal ini, semua orang merasa punggung mereka menjadi dingin. Tidak peduli seberapa yakin mereka, tidak ada yang cukup percaya diri untuk percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan makhluk jahat yang berasal dari dalam jurang iblis abadi. Terutama makhluk jahat tak terlihat semacam ini. Kematian itu tidak bisa dijelaskan, mengejutkan, mengkhawatirkan, tidak ada orang yang bahkan bisa mengumpulkan keberanian untuk menolaknya. Demonsin, apa yang terjadi di sini? Lin Ming hanya bisa meminta Demonsin. Demonsin telah mengikuti Kaisar Iblis untuk memasuki abis iblis abadi dan tinggal di sana selama 20 tahun. Kaisar Iblis bahkan telah pergi dalam radius 1000 mil zona kematian di sekitar abis iblis abadi. Dia hanya bisa berharap Demonsin mungkin memiliki firasat tentang apa yang sedang terjadi. Demonsin berusaha keras untuk mengingat ingatan yang tersegel di dalam dirinya. Setelah 1/4 jam hening, dia berkata, itu adalah kakak laki-lakiku yang menemani Tuan untuk memasuki abis iblis abadi. Aku belum mewarisi terlalu banyak ingatan kakakku, jadi untuk situasi seperti ini, aku hanya bisa membuat perkiraan. Saya pikir mungkin ada beberapa pembangkit tenaga listrik kuno yang terkubur di sini yang berlatih teknik budidaya iblis darah, atau mungkin ada semacam binatang buas yang sangat berbahaya yang disegel di bawah. Terlepas dari apa itu, ketika mereka masih hidup, saya khawatir mereka adalah eksistensi yang bahkan bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di benua iblis suci ini dapat menangani, tetapi setelah mereka mati dan telah dikubur selama puluhan atau ratusan ribu bertahun-tahun mereka berubah menjadi tulang dewa iblis, dan bukan yang normal pada saat itu. Petik 2. Lin Ming telah mendengar Dagu mengatakan bahwa ada jajaran tulang dewa iblis yang berbeda. Tulang dewa iblis yang dimiliki para penguasa tinggi menara Sky Split hanyalah jenis yang paling biasa dan inferior. Demonsin terus berbicara, jika tulang dewa iblis dibagi menjadi langkah manusia, bumi, dan surga, maka tulang dewa iblis yang kamu miliki sekarang hanyalah satu langkah manusia. Dalam menara Sky Split, tulang dewa iblis langkah manusia sudah sangat langka. Saya pikir bahkan Master Menara Polaris tidak memiliki tulang dewa iblis langkah bumi. Adapun tulang dewa iblis langkah surga peringkat yang lebih tinggi, saya memperkirakan bahwa bahkan penguasa stepa pembantai darah tidak pernah melihatnya. Objek semacam ini mungkin memiliki kecerdasan bawaan. Bahkan jika seorang seniman bela diri memiliki kesempatan beruntung, kecuali mereka memiliki takdir besar menimpa tubuh mereka, mustahil untuk mendapatkannya.
Saya tidak tahu jenis tulang dewa iblis apa yang dibesarkan di dalam kuburan pembangkit tenaga listrik kuno di bawah kita ini, tetapi sebaiknya Anda melupakannya. Ini adalah tempat yang berbahaya dan tidak menyenangkan. Semakin cepat kita pergi. Lin Ming tidak membutuhkan peringatan Demon Sin untuk mengetahui bahwa dia seharusnya tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah dan mencoba menggali tulang terkubur dari penatua tertinggi kuno atau binatang buas yang ekstrim ini. Kalau tidak, dia benar-benar akan berpikir bahwa dia sudah hidup terlalu lama. Semua orang berdiri tak bergerak selama 1 jam penuh, dengan kewaspadaan mutlak. Kabut perlahan menyelimuti mereka dan cahaya redup, tapi tidak ada yang terjadi. Apakah sudah berakhir? Tubuh semua orang basah oleh keringat. Mereka memiliki sedikit perasaan senang bahwa mereka adalah orang yang selamat dari bencana. Tetapi sebelum meninggalkan tempat yang tidak suci ini, tidak ada yang berani untuk bersantai sedikit pun. Ayo mundur dulu, semuanya, jangan bersuara. Tidak ada yang membutuhkan Sada untuk memberitahu mereka untuk tidak berbicara. Semua orang bahkan berusaha untuk menahan nafas mereka sebanyak mungkin. Saya merasa bahwa ini menjadi semakin gelap. Orang yang berbicara adalah ketua tertinggi Black Ash, menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berbicara. Saat dia berbicara, semua orang menemukan bahwa kabut tebal di sekitar mereka menjadi semakin terkonsentrasi, padat sampai-sampai seseorang bisa mengeluarkan pedang dan memotongnya. Kegelapan juga semakin mencekik. Dengan semua alasan, abis iblis abadi berada di bawah tanah dan tidak ada siang atau malam di sini. Satu-satunya cahaya yang mereka miliki adalah dari bintang-bintang yang terang dan bersinar dari atas, jadi seharusnya tidak ada waktu yang segelap ini. Sada merasakan sesuatu. Mendongak, dia menemukan bahwa langit berbintang telah menghilang ke dalam kabut yang luas dan tak berujung. Sial, tanpa bintang yang mengatur arah kita akan tersesat jika kita berjalan. Haruskah kita terbang untuk mengetahui arah yang lebih baik? Apa kau lupa bahwa terbang dilarang di dalam abis iblis abadi? Bahkan jika terbang tidak ditekan, saya tidak akan berani terbang. Terbang hanya mencari kematian. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Semua orang merasa lemah di hati. Sekarang mereka tertutup kabut, mereka tidak bisa pergi, juga tidak bisa tinggal. Tapi saat ini, udara dipenuhi aroma samar. Kemudian, nyanyian seperti mimpi mulai terdengar. Nyanyian seorang wanita. Tiba-tiba mendengar nyanyian seorang wanita di tempat semacam ini, rambut semua orang mulai berdiri tegak. Lagu ini sepertinya datang dari ufuk yang jauh, membawa kepahitan yang tak terhindarkan dan penderitaan yang luar biasa. Ketika seseorang mendengarkannya, rasanya seolah-olah jiwa mereka terperangkap di dalam, perasaan yang tersisa di hati dan kesedihan yang kuat, mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi, tidak pergi. Kesepian, kesepian, turun dan tinggallah bersamaku. Jangan dengarkan nyanyian itu. Tutup telingamu dengan esensi iblis. Ekspresi Sada tiba-tiba berubah, tidak lagi memiliki waktu untuk mengirimkan lebih banyak transmisi suara esensi sejati. Dengan teriakan, esensi iblis meletus dari tubuhnya, membentuk pesona energi di sekitarnya, mengisolasi dirinya dari semua suara. Letusan energi yang tiba-tiba menyingkirkan sebagian kabut tebal. Kemudian, Lin Ming melihat pemandangan yang sangat menyeramkan. Seorang pemuda Fei berdiri di sana, bahunya menjuntai ke bawah dan mata hijau kosong berkaca-kaca, seolah-olah dia telah jatuh di bawah mantra. Dia mulai menggunakan tangannya untuk mencakar tubuhnya, dan dengan cepat, tubuhnya berlumuran darah dari luka yang ditimbulkan sendiri. Semakin dia mencakar dirinya sendiri, dia menjadi semakin brutal dan kejam. Fei memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya, menggali pembuluh darahnya, organ-organnya, mencabut semuanya. Dia bahkan menggali matanya sendiri, seluruh tubuhnya berlumuran darah.
Lin Ming langsung menentukan bahwa lautan spiritual pemuda ini telah jatuh ke tangan musuh. Dia telah menjadi zombie tidak berguna yang dimanipulasi. Lin Ming, kiri depan, keluarlah. Suara Demon Sin buru-buru terdengar. Aku tahu apa yang kita temui. Kiri depan, selama kamu memiliki kekuatan yang cukup kamu bisa keluar dari sangkar ini. Jika tidak kamu juga akan mengalami nasib yang sama jika kamu tetap tinggal. Petik 2. Mendengar suara tiba-tiba Demon Sin, Lin Ming tidak lagi ragu-ragu. Dia meraih tombak komet ungu dan esensi sejati meletus dari tubuhnya hingga batasnya. Kekuatan dewa sesat terbuka sepenuhnya dan kekuatan 8 gerbang tersembunyi batin juga didorong hingga ekstrim. Pelangi menembus. Tombak dan manusia menjadi satu. Tubuh Lin Ming seperti meteor saat dia melesat keluar angkasa dan menghantam kabut kiri depan. Dengan suara retak, seolah-olah ada sesuatu yang pecah dan pecah, kabut hitam tebal di sana benar-benar terbelah. Dalam sekejap, Lin Ming telah menyeberang 10.000 kaki dan kemudian terus berlari lurus ke depan. Lari bersama. Sada melihat Lin Ming bergerak dan berteriak. Episode ke-629, dengan judul Transformasi Tulang Iblis, langsung ke dalam alurnya. Seluruh tubuhnya meledak dengan esensi sejati. Lin Ming menggenggam tombak komet ungu saat guntur melintas pada intinya. Berlari dengan kecepatan penuh, dia seperti dewa perang, tak terhentikan, luar biasa. Sekarang, sisi kanan, 300 kaki, serang dengan semua yang kamu miliki, hancurkan. Suara Demon Sin bergema di benak Lin Ming sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, Lin Ming mengumpulkan esensi sejati ke dalam tombak komet ungu dan menggunakan pelangi penetrasi sekali lagi. Dengan suara retakan lain, itu seperti beberapa penghalang tak terlihat hancur di bawah tombak Lin Ming. Detik berikutnya, dia sudah lari keluar dari kabut hitam tebal. Semuanya tiba-tiba melambat, kembali normal. Kabut berwarna abu-abu lebih terang, dan dia bahkan bisa melihat samar-samar bintang di atas. Dia berhasil. Lin Ming menghela nafas panjang, tidak melonggarkan penjagaannya. Dalam satu tarikan napas dia bergegas lebih dari 10 mil jauhnya sebelum berhenti. Apa itu tadi? Lin Ming bertanya Demon Sin. Demon Sin ragu-ragu, tidak terlalu yakin, dan berkata, seharusnya, tulang darah iblis. Apa itu? Saat Lin Ming menanyakan ini, beberapa orang lain berhasil keluar dari lubang yang telah dihancurkan Lin Ming melalui penghalang kabut yang tebal. Setelah kejadian mendadak barusan, mereka turun dari 10 menjadi 8 orang. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan, wajah mereka pucat. Mengerikan sekali. Seniman bela diri yang berjalan di jalur pembunuhan ini tidak takut pada zona bahaya yang fatal. Jika tidak, mereka tidak akan pernah datang ke Menara Sky Split untuk memulai. Tapi perasaan aneh barusan, cara kematian yang menyedihkan itu, meninggalkan perasaan yang tertinggal di dalam diri mereka yang membuat kulit kepala mereka kesemutan karena ketakutan. Adik laki-laki ini disebut Lin Ming, benar, pemimpin regu Sada memandang Lin Ming dengan heran. Dia belum pernah melihat formasi susunan kabut hitam itu sebelumnya dan tidak tahu bagaimana cara menerobosnya. Mungkin saja semuanya bisa musnah di dalam. Tapi tiba-tiba Lin Ming bergegas ke depan dan bahkan keluar. Iya, Lin Ming mengangguk. Adik Lin, apakah kamu baru saja melihat melalui zona berbahaya itu dan menemukan cara menerobos? Sada memperhatikan bahwa ketika Lin Ming bergegas keluar, dia benar-benar mengubah arah sekali. Apakah ini dilakukan secara tidak sadar, atau apakah dia memperhatikan sesuatu? Setelah Sada menanyakan pertanyaan ini, Lan Xin juga memandang Lin Ming dengan rasa ingin tahu. Adapun yang lain, mereka memiliki sedikit keraguan dan kebingungan di wajah mereka. Lin Ming dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya berpikir bahwa lebih baik mati dalam pertempuran daripada menunggu kematian.
Aku hanya terburu-buru ke arah tertentu, tapi aku tidak berpikir aku benar-benar bisa terburu-buru seperti itu. Saat Lin Ming berbicara, Sada mengungkapkan ekspresi pemahaman. Yang benar adalah bahwa dia tidak percaya Lin Ming memiliki kemampuan untuk melihat melalui kabut hitam itu sejak awal. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Lin Ming memasuki Eternal Demon Abyss. Adapun beberapa pemuda Fey lainnya, mereka merasa tertekan setelah mendengar ini. Jika mereka tahu ini lebih awal maka mereka akan bergegas keluar juga. Kenapa mereka tidak memikirkan ini? Cepat keluar dalam sekali jalan dan pimpin semua orang keluar. Seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis, mungkin mereka bisa merebut hati Lan Xin. Tapi, pusat perhatian dan kemuliaan besar ini sebenarnya telah direnggut oleh seorang anak manusia. Seorang seniman bela diri Fey dengan masam bergumam, di abis iblis abadi ini, terburu-buru atau secara acak menggunakan gerakan dapat dengan mudah mengambil nyawa. Alasan kami jatuh ke tempat berbahaya itu barusan adalah karena beberapa orang lain memutuskan untuk menyerang secara acak. Lin Ming secara alami mendengar kecemburuan dalam suara pemuda lainnya ini. Terhadap hal yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal seperti ini dengan cemburu, Lin Ming bahkan tidak ingin repot-repot mengakuinya. Dia dan Lan Xin bahkan bukan dari ras yang sama. Sada terbatuk, menyela kata-kata pemuda Fei dan berkata, tidak peduli apa, kali ini keberuntungan kita semua berkat Little Brother Lin. Tapi nanti, ingatlah untuk tidak terlalu impulsif. Sebelum ada yang bertindak, pastikan Anda menekan kekuatan Anda sebanyak mungkin dan jangan membuat gerakan yang hebat. Jangan sampai kita mengganggu makhluk jahat yang tidur jauh di bawah tanah. Baik, kita akan istirahat sejenak dan berangkat lagi. Sada memandang bintang-bintang, menentukan posisinya sekali lagi. Meskipun mereka telah menyimpang dari rute aslinya, itu tidak terlalu banyak. Lin Ming tidak repot-repot memperhatikan yang lain. Dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam lautan spiritualnya dan terus bertanya kepada Demon Xin, "Demon Xin, apa itu Blood Demon Bone?" Demon Xin menjawab, tulang dewa iblis adalah energi yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi setelah mereka mati. Setelah disegel di bawah tanah selama puluhan atau ratusan ribu tahun, energi ini kemudian mengembun menjadi bentuk kristal, biasanya dalam bentuk manik kaca. Biasanya, tulang dewa iblis hanyalah energi murni, kemauan sudah tersebar. Namun, terkadang ada pengecualian. Misalnya, mungkin ada penatua tertinggi kuno, dan karena keinginan mereka terlalu kuat atau mereka mempraktikkan beberapa metode kultivasi yang aneh, keinginan mereka dapat melewati bertahun-tahun ini tanpa menyebar, hanya perlahan-lahan melemah. Akhirnya, ini akan bergabung bersama menjadi tulang dewa iblis, membentuk tulang dewa iblis khusus yang disebut tulang darah iblis. Tulang dewa iblis semacam ini memiliki kesadarannya sendiri, dan akan mengambil inisiatif untuk menyerap esensi darah seniman bela diri untuk merevitalisasi jiwanya yang rusak. Jika memperoleh cukup esensi darah, ia bahkan dapat berkembang menjadi iblis. Petik 2. Saat Demon Xin berbicara, Lin Ming menghirup udara dingin. Ini benar-benar dunia yang hebat, segala macam hal aneh mungkin terjadi. Untuk tulang dewa iblis untuk menyatu dengan Kaisar Will, dilahirkan dengan kesadaran, dan kemudian bahkan berkultivasi menjadi iblis. Pemikiran semacam ini tidak terbayangkan. Namun, menggunakan esensi darah untuk merevitalisasi jiwa yang rusak. Lin Ming tiba-tiba berhenti. Magic Cube juga sama. Bahkan Demon Xin awalnya ingin menyerap esensi darah dari iblis raksasa kuno. Sayangnya, dia telah kehilangan Magic Cube itu. Ini semakin mengkonfirmasi dugaan Lin Ming bahwa di dalam Magic Cube, ada beberapa jiwa yang terluka sangat kuat yang sedang menunggu esensi darah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Demon Xin, apakah ini tulang darah iblis yang disebut tulang dewa iblis langkah surga? Saya tidak terlalu yakin.
Ini seharusnya bukan langkah surgawi, melainkan langkah bumi tingkat tinggi. Jika Anda bisa mendapatkannya, tidak hanya akan membantu Anda untuk menerobos ke inti berputar lebih cepat, tetapi Anda bahkan dapat menggunakannya untuk membantu meningkatkan semangat bertarung Anda. Tulang darah iblis benar-benar harta yang luar biasa untuk meredam semangat pertempuran. Demonsin berkata, suaranya penuh godaan. Tidak peduli seberapa bagusnya itu, tidak mungkin bagiku untuk mendapatkannya. Saya hampir kehilangan nyawa saya sekarang. Lin Ming menggelengkan kepalanya, sedikit menyesal. Dia tahu seberapa jauh dia bisa mendorong dirinya sendiri. Hehe, yah, secara logis, tulang setan darah ini bukanlah sesuatu yang dapat dipusingkan oleh seseorang dengan kultivasi Anda. Tapi, kamu memiliki semangat bertarung, dan itu adalah senjata terhebat yang bisa kamu andalkan. Petik 2. Oh, pikiran Lin Ming bergerak. Perbedaan terbesar antara tulang darah iblis dan tulang dewa iblis biasa adalah bahwa tulang iblis darah itu berisi kehendak kaisar. Setelah mendapatkan kesadarannya sendiri, ia akan pergi berburu dan membunuh seniman bela diri atas inisiatifnya sendiri, menyerap esensi darah mereka. Di satu sisi, itu mirip dengan laba-laba yang menunggu seniman bela diri bergegas ke jaringnya. Tapi, cara serangan tulang darah iblis adalah melalui serangan kemauan. Dua idiot Fei barusan dikalahkan di dunia keinginan oleh tulang iblis darah itu, itulah mengapa mereka tidak dapat memanggil perlawanan sama sekali di dunia nyata. Tapi kamu berbeda. Anda memiliki semangat bertarung. Kamu sama sekali tidak seperti mereka. Petik 2. Lin Ming merenungkan ini sejenak. Di Jalan Kaisar, dia masih ingat dengan jelas celah besar yang ada di antara dia dan roh pertempuran Kaisar. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, semangat bertarungku masih dalam bentuk dasar. Tapi pembangkit tenaga listrik kuno yang meninggalkan tulang iblis darah mungkin mencapai sukses besar dari semangat bertarungnya. Saya takut bahwa saya jauh dari tandingannya. Petik 2. Demonsin menggelengkan kepala doginya dan mengungkapkan ekspresi puas menyeringai yang dia tahu jauh lebih banyak daripada Lin Ming. Pembangkit tenaga listrik kuno pasti mencapai sukses besar dalam membentuk semangat bertempurnya. Jika tidak mungkin untuk meninggalkan tulang darah iblis. Tapi, penatua tertinggi kuno itu meninggal terlalu lama. Setidaknya 10 bahkan ratusan ribu tahun. Melalui rentang waktu, bahkan keinginan kuat itu perlahan akan melemah. Tulang iblis darah ini berisi keinginan itu, tapi itu sudah tidak ada hubungannya dengan Kaisar Agung kuno yang meninggal. Itu hanya iblis darah, bergantung pada menelan esensi darah orang lain untuk memperkuat kesadarannya dan berkultivasi menjadi iblis sejati. Kekuatan sejatinya tidak lebih besar dari milikmu. Kata-kata Demonsin menyebabkan hati Lin Ming bergerak lebih. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan tulang setan darah ini untuk dirinya sendiri maka keuntungannya jelas. Setelah menerobos ke inti berputar, dia kemudian akan memiliki kekuatan untuk kembali ke wilayah horizon selatan. Wilayah Cakrawala Selatan adalah tempat yang selalu dikhawatirkan Lin Ming. Dia berharap bisa segera kembali. Bagaimana saya bisa menemukannya? Lin Ming bertanya. Hehehe, ikuti saja instruksi orang suci ini dan kamu akan baik-baik saja. Tapi, orang suci ini memiliki syarat. Dan itu adalah, setelah mendapatkan tulang setan darah, aku mendapatkan setengahnya. Baik, Lin Ming berpikir sejenak sebelum menyetujui. Tulang iblis darah awalnya adalah harta yang terkait erat dengan kemauan, bahkan bisa meredam semangat pertempuran. Agaknya, itu akan sangat membantu Demonsin dalam memperbaiki jiwanya yang rusak. Tanpa Demonsin, Lin Ming tidak akan berani menangkap tulang setan darah ini, apalagi dia dan Demonsin juga berbagi hubungan yang saling menguntungkan, dengan masing-masing membantu satu sama lain mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dia juga telah dibantu oleh Demonsin berkali-kali,
jadi memberikan setengah dari tulang setan darah ini kepadanya adalah wajar. Baiklah, sekarang aku akan memberitahumu poin utama untuk menangkap tulang iblis darah. Metode untuk menangkap tulang setan darah jauh lebih sederhana daripada yang dipikirkan Lin Ming. Setelah kira-kira memahami prosesnya, dia berdiri dan kemudian mulai berjalan kembali ke area kabut tebal. Lin Ming, kemana kamu pergi? Melihat Lin Ming berjalan kembali ke zona bahaya itu, Sada merasakan merayap merangkak di atas kulit kepalanya. Lin Ming sebenarnya ingin kembali ke sana. Lin Ming menggelengkan kepalanya dan dengan santai berbohong, saat aku menyerang saat itu, kekuatannya terlalu besar dan aku berlari terlalu cepat, menjatuhkan cincin spasial di sana. Ada beberapa hal penting di dalamnya, jadi saya harus kembali untuk mencarinya. Menjatuhkan cincin spasial. Bukankah itu terlalu ceroboh sekarang? Biasanya, seorang seniman bela diri akan selalu meninggalkan sentuhan persepsi pada cincin spasial mereka sehingga mereka akan tahu begitu cincin itu jatuh. Tetapi dalam situasi panik dan panik seperti yang baru saja terjadi sekarang, mungkin saja untuk menjatuhkannya di saat-saat tanpa perhatian. Betapapun berharganya hal-hal itu di lingkaran spasial Anda, mereka tidak seberharga. Hidup Anda. Suara yang jelas memanggil. Yang berbicara adalah Lan Xing. Menurutnya, jika Lin Ming kembali maka dia mungkin tidak seberuntung dia melarikan diri. Mungkin saja dia bisa mati. High Lord Black Ash menatap Lin Ming seolah-olah dia benar-benar idiot yang ceroboh. Beberapa pemuda Fei lainnya juga melihat Lin Ming dengan ekspresi sombong. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa jika Lin Ming kembali sekarang, peluangnya untuk hidup melalui bahaya itu lagi akan sangat tipis. Saudara Lin, apa yang ada di lingkaran spasial Anda? Jika itu sumber daya, maka Tuan Ketua tertinggi dapat membalas Anda. High Lord Bloodfire berkata, bahkan saat dia kemudian menggunakan transmisi suara esensi sejati, misi utama kami kali ini adalah memasuki wilayah 1200 mil untuk mencari kesempatan keberuntungan bagi Tuan Ketua tertinggi. Ini adalah tujuan terpenting kami. Jika itu hanya kekayaan pribadi, maka lebih baik melupakannya. Petik 2. Mendengar transmisi suara esensi sejati High Lord Bloodfire, Lin Ming benar-benar merasa sedih untuknya. Bloodfire ini sangat ingin pergi bertualang ke zona bahaya supaya dia bisa mencari peluang keberuntungan untuk orang lain. Brother Bloodfire, cincin itu benar-benar berguna bagiku. Ada beberapa senjata, pil, dan bendera susunan yang sangat berhubungan dengan kekuatan tempur saya. Lin Ming berbohong lagi. Baik, lalu pergilah. Kembalilah secepat mungkin. High Lord Bloodfire tidak punya pilihan selain menyerah. Lin Ming, kami hanya akan menunggu 1 jam untukmu. Jika Anda tidak dapat kembali sebelum itu, maka kami akan berangkat. Melihat bahwa Lin Ming sangat bersikeras untuk kembali, hanya ini yang bisa Sada katakan. Lin Ming mengangguk. Baik. Episode ke-630, dengan judul Menangkap Tulang Iblis, langsung ke dalam alurnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, kabut di sekitar Lin Ming menjadi semakin tebal. Awalnya hanya seperti lapisan tipis kain kasa, tapi perlahan, terkonsentrasi sampai hampir berubah menjadi esensi. Suasana yang menekan menyebar bersama dengan energi neraka yang hidup. Lin Ming menahan auranya sebanyak mungkin, sambil menjaga pikirannya tetap waspada di dalam laut spiritualnya saat dia menunggu serangan mendadak tulang iblis. Pada akhirnya, tulang iblis yang ditransformasikan hanyalah tulang dewa iblis peringkat tinggi yang memiliki gumpalan Kaisar Will di dalamnya. Satu-satunya metode serangan yang bisa digunakannya juga hanya akan menyerang. Lin Ming, pertama-tama anggaplah kamu bukan musuhnya sementara aku menemukan lokasi tubuh utamanya. Kita harus menggalinya dalam sekali jalan. Kami hanya akan memiliki 1 kesempatan. Jika kita gagal, roh iblis ini akan bersiap dan tidak mungkin untuk membodohinya lagi.
Petik 2. Lin Ming mengangguk. Menurut Demonsin, Demon Bone yang berubah ini biasanya berada beberapa ribu kaki di bawah tanah. Ia hanya akan mendekati permukaan saat berburu. Ini juga satu-satunya kesempatan untuk menangkapnya. Jika tidak, di abis iblis abadi ini di mana akal ilahi seseorang ditekan dan dengan tulang iblis yang berubah ini yang begitu pandai bersembunyi, tidak mungkin menemukannya lagi. Setelah berjalan selusin mil, kecepatan Lin Ming terkadang cepat dan terkadang lambat. Akhirnya, dia mendengar nyanyian merdu yang merdu itu lagi. Kesepian, aku sangat kesepian, turun dan tinggallah bersamaku. Itu seperti nyanyian wanita kuno saat dia menunggu suaminya kembali. Langkah Lin Ming berhenti, matanya berkedip sesaat dalam cahaya redup. Itu datang. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Mendengar lagu kali ini, dia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sangat mudah untuk membedakan serangan jiwa yang ada dalam lagu manis ini. Fungsi sebenarnya dari lagu tersebut adalah untuk memikat hati seorang seniman bela diri dan menyeret kesadaran mereka ke dunia keinginan. Jika seorang seniman bela diri tidak pernah bersentuhan dengan dunia keinginan, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka hanya akan tersandung dalam kebingungan, hasil dari itu bisa dibayangkan. Di dunia kemauan, Lin Ming berdiri di padang gurun hijau yang luas. Di sini, dia tidak merasakan niat membunuh sama sekali. Sebaliknya, dia hanya merasakan jejak mata air baru yang mulai tumbuh. Pemandangan semacam ini adalah dari lingkungan kelabu yang gelap dan mematikan hingga tiba-tiba di padang rumput musim semi yang begitu indah, dampak visualnya sangat mengejutkan. Pada saat ini, di depannya, seorang wanita muncul. Dia mengenakan rok merah panjang berapi-api, dan sosoknya ramping dan indah. Penampilannya mirip dengan seseorang yang pernah bertemu Lin Ming sebelumnya. Tetap bersamaku, ikuti aku. Bisikan lembut terdengar di telinga Lin Ming, menyerangnya seperti sambaran petir. Wanita ini adalah Mu Qianyu. Mu Qianyu sangat hidup, bahkan dengan cemberut dan senyumnya, semuanya sama seperti dalam ingatan Lin Ming. Saat itu, Lin Ming benar-benar memiliki kilatan singkat di mana jiwanya jatuh ke dalam ilusi. Tapi, dia dengan cepat memulihkan pikirannya. Tulang iblis yang telah berubah ini sebenarnya bisa membuatku melihat Qianyu dalam ingatanku. Itu dapat memanggil kembali ingatan saya agar pikiran saya jatuh ke dalam ilusi. Ini benar-benar metode yang hebat. Petik 2. Lin Ming selalu merasa bahwa keinginannya sekuat besi. Namun meski begitu, dia hampir kehilangan akal. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak heran kedua pemuda Fei itu mati begitu saja. Setelah keinginan mereka dikalahkan, tubuh mereka hanya menjadi makanan tulang iblis ini. Junior magang saudara Lin, akhirnya kita bertemu lagi. Mu Qianyu tersenyum indah, tawanya seperti hujan musim semi. Penampilan, sikap, gerakan, semuanya konsisten dengan Mu Qianyu yang sebenarnya. Meskipun Lin Ming jelas tahu ini adalah ilusi, dia masih merasa pikirannya bergetar. Sudah hampir 2,5 tahun. Sepanjang waktu ini, dia khawatir tentang Divine Phoenix Island, mengkhawatirkan orang tuanya, dan mengkhawatirkan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Pada saat ini, suara Demonsin tiba-tiba terdengar, Lin Ming, saya telah menemukannya. Tunggu 3 napas waktu lagi dan kemudian serang dengan semua yang Anda punya. Dengan semangat bertempurmu, kamu tidak perlu takut sama sekali. Petik 2. 3 napas waktu. Alis Lin Ming terangkat, diam-diam menghitung di dalam hatinya saat dia dengan ringan menelusuri cincin spasialnya. Pikirannya terhubung ke tombak komet ungu. Kakak Lin, magang junior, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya merasa seolah-olah saya merasakan niat membunuh dari tubuh Anda? Anda ingin... Mu Qianyu ini menutupi mulutnya dengan tangannya, matanya dipenuhi dengan kepahitan dan kesedihan yang tersembunyi.
2 napas waktu. Junior magang saudara Lin, mungkinkah Anda ingin menyakiti saya? Mu Qianyu mengulurkan tangan seolah-olah dia ingin menyentuh Lin Ming. 1 nafas waktu. Lin Ming mundur selangkah, menghindari tangan Mu Qianyu. Junior magang saudara Lin, kamu, mata Mu Qianyu menyedihkan. Mata Lin Ming bersinar dengan niat membunuh yang dalam. Suaranya rendah saat dia berkata, kamu melakukan apa yang seharusnya tidak pernah kamu lakukan. Anda berubah menjadi seseorang yang penting bagi saya untuk berurusan dengan saya, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Petik 2. Tombak komet ungu telah ditarik. Di dalam laut spiritual Lin Ming, roh pertempuran biru melolong, bergabung ke dalam tombak komet ungu. Dengan dorongan, guntur melolong. Wajah cantik Mu Qianyu berubah. Ekspresinya yang tak tertandingi langsung menjadi mengerikan dan mengerikan. Tangannya menjadi cakar yang kusut dengan bulu, dan tangisan yang serak keluar dari tenggorokannya, memenuhi udara dengan lagu sedih dan sedih bahkan saat dia meraih Lin Ming. Lin Ming dengan dingin terbatuk. Di dunia keinginan, roh pertempuran adalah raja. Kaca. Cakar iblis itu langsung ditembus oleh tombak Lin Ming. Tombak komet ungu tidak kehilangan momentumnya dan segera menembus dada iblis itu. Wajah mengerikan iblis itu segera menunjukkan kepanikan yang hebat. Lin Ming, sekaranglah waktunya, jangan biarkan dia lolos. Lin Ming mengulurkan tangannya, dengan keras berteriak, segel. Guntur dan api membentuk sangkar di udara tipis, menyegel iblis di dalamnya. Di sini, di dunia keinginan, Lin Ming dapat menggunakan metode apapun yang dia inginkan untuk mengalahkan musuhnya, selama kemauannya lebih kuat. Adapun tulang darah iblis di depannya, yang dimilikinya hanyalah gumpalan Kaisar Will, itu jauh dari membentuk semangat bertarung. Tentu, itu bukan pertandingan Lin Ming. 1 mil lurus di depan Anda, 300 kaki di bawah tanah, disitulah tempatnya. Demon Sin memanfaatkan waktu ketika tulang setan darah terganggu dengan Lin Ming di dunia keinginan untuk secara akurat menunjukkan lokasi yang tepat dari tubuh utamanya. Aku memahaminya. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya terang. Karena jiwa tulang iblis darah masih disegel dalam dunia keinginan, keinginannya sendiri telah ditarik ke dunia nyata. Dia mengeluarkan tombak komet ungu, pelangi penetrasi. Lin Ming bahkan tidak membutuhkan sekejap mata untuk menyeberang 1 mil. Hanya ada cahaya pelangi menyala yang menembus kehampaan saat tanah tiba-tiba meledak. Puluhan ribu jins bumi dibalik. Satu dengan tombaknya, Lin Ming seperti paku yang ditusuk ke batu tajam, langsung mencapai posisi yang dikatakan Demon Sin. Di sana, pesona energi menyebar hingga beberapa puluh kaki. Dan di dalam pesona itu, ada manik kaca merah tua yang sedikit lebih kecil dari telur merpati, bersembunyi di tengahnya. Kaca. Bagaimana mungkin pesona lemah bisa bertahan melawan tombak komet ungu Lin Ming? Pada saat Lin Ming tiba, serangannya telah menghancurkannya. Demon Bone yang berubah menjadi panik. Itu menggembleng energi di sekitar tubuhnya seolah ingin melarikan diri ke tanah. Tetapi bagaimana Lin Ming bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Konsep ruang, segel. Ruang di sekitar tulang iblis yang ditransformasikan langsung runtuh, membentuk sangkar dari kekuatan ruang di sekitar tulang iblis yang diubah, memenjarakannya di dalamnya. Dengan pemahaman Lin Ming tentang konsep ruang, keinginan untuk membuat kandang jangka panjang yang stabil tidak mungkin dilakukan. Paling banyak, dia bisa membuat satu yang bertahan selama beberapa napas waktu. Tapi, ini sudah cukup. Saat tulang iblis terperangkap, Lin Ming segera memutar jarinya, menciptakan ratusan segel yang melesat ke depan. Segel emas ini semuanya jatuh ke tulang iblis. Ini adalah teknik penyegelan yang digunakan untuk jiwa petir dan esensi api. Menggunakannya untuk menangani tulang iblis ini juga cocok. Oh! Tulang iblis yang berubah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan.
Melihat manik kaca kecil membuat suara seperti itu terasa sangat aneh. Lin Ming sama sekali tidak peduli. Jari-jarinya menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena lebih banyak segel jatuh pada tulang iblis. Saat segel selesai, Lin Ming menjentikkan jarinya dan untaian tipis guntur mengelilingi tulang iblis, dengan cepat membentuk kepompong petir di sekitarnya. Lin Ming masih belum yakin. Dia juga menempatkan gumpalan kekuatan ruang di sekitar kepompong, lalu mengeluarkan kotak giok dan menempatkan kepompong di kotak giok. Dengan begitu banyak lapisan perlindungan, tulang iblis tidak akan bisa melarikan diri meski memiliki sayap. Demon Sin terkekeh dan berkata, itu dilakukan dengan baik. Wah, kamu benar-benar kejam dalam tindakanmu. Saya pikir Anda mungkin tidak memiliki lebih dari 30% peluang untuk menangkap tulang setan darah, tetapi saya tidak pernah membayangkan Anda akan begitu bersih dan tegas. Blood Demon Bone benar-benar ditangkap olehmu dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merespon. Petik 2. Lin Ming samar-samar tersenyum, itu juga berkat kamu menemukannya begitu cepat. Lin Ming bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa Demon Sin telah pulih dengan cepat sebagian besar. Setelah dia menerobos ke alam Xiantian, dia samar-samar merasa bahwa kekuatan jiwa Demon Sin lebih rendah daripada miliknya. Tapi, setelah bertahun-tahun ini, kekuatan jiwa Demon Sin telah melampaui kekuatannya sendiri. Untuk menemukan beberapa tulang iblis pintar yang bersembunyi di tempat 1 mil jauhnya dan sedalam 300 kaki, Lin Ming tidak percaya dia memiliki kemampuan ini. Ini adalah keterampilan penatua tertinggi dari alam para dewa. Pada akhirnya, unta kurus pun masih lebih besar dari kuda. Seiring waktu berlalu dan kekuatan jiwa Demon Sin semakin pulih, perbedaan di antara mereka hanya akan tumbuh. Lin Ming baru saja menutupi kotak giok ketika Demon Sin berkata, "Nak, tunggu. Biarkan orang suci ini masuk dan bersenang-senanglah dulu, hehehe." Demon Sin menggosok kedua cakar anjingnya, lidahnya yang panjang menjulur untuk menjilat bibirnya. Ekspresinya tidak berbeda dari pemangsa seksual yang berlari ke bak mandi penuh keindahan. Melihat Demon Sin bertindak seperti ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Wah, apa yang membuatmu tertawa? Yakinlah, orang suci ini akan memastikan untuk menyimpan separuh Anda untuk Anda. Aku tidak akan menipu kamu sedikitpun. Petik 2. Lin Ming terbatuk-batuk, aku tidak ingin makan sisa makananmu. Setelah berhasil mendapatkan Blood Demon Bone, mood Lin Ming sangat baik. Dia bisa menerobos ke ranah inti berputar dan bahkan meningkatkan semangat bertarungnya. Tapi, tempat ini tidak bagus untuk pergi ke pengasingan tertutup untuk membuat terobosan. Dia harus mencari tempat yang relatif aman untuk melakukan itu. Demon Sin dengan sedih berkata, apa maksudmu sisa makanan orang suci ini? Orang suci ini pertama-tama akan menaklukkan roh tulang kecil ini dan kemudian membagi setengahnya untuk saya dan setengahnya untuk Anda. Setelah orang suci ini memproses hartanya, akan lebih mudah bagi Anda untuk menelannya. Ini tidak akan seperti saat di mana itu begitu kasar Anda bahkan harus menelan pil ilahi tanpa nama dan menderita begitu banyak kesusahan. Petik 2. Lin Ming tersenyum. Tidak apa-apa kalau begitu, kita baru saja bertempur sengit, tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Ayo pergi dulu. Petik 2. Di dalam abis iblis abadi, pertempuran sengit dapat dengan mudah membangkitkan makhluk jahat yang tertidur jauh di bawah tanah. Jika sesuatu melompat keluar yang tidak bisa ditangani Lin Ming, maka tidak akan ada jalan keluar ke surga atau neraka baginya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.